langsung teman saya ini pulang sendirinya. Kita tidak dihiraukan lagi sama dia itu. Terus kita berusaha untuk menenangkan. Terus ada teman saya lagi yang satu ini cedera, kan kita tidak bisa kita ini kan malam Jumat kalau nggak salah itu kita turun malam Jumat ya. Kalau itu malam Jumat kita turun, bos. Itu baterai senter udah habis, itu baterai senter. Headlamp udah anu ya. Udah nggak terang ya? lagi. Nggak terang ya. Waktu itu sekitaran jam 9 malam kita nyampe sana hutan itu. Terus udah gimana ya, kayak kita nggak nemuin jalan gitu. Oh iya. Selamat malam sahabat malam. Masih bersama saya Wildan Cahyadi, tapi akrab dipanggil Nusa. Sekarang kita masih di channel yang sama, yaitu cerita malam, tapi dengan segmen yang berbeda sekarang. Nah, segmen yang malam ini adalah jurnal pendakian, seperti baju yang saya pakai ini, jurnal pendakian. Nah, untuk memulai cerita malam kita atau jurnal pendakian, kita sudah kedatangan sahabat kita, Hardian Hidayat, akrab dipanggil Bang Dayat. Gimana kawan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, gimana Bang Dayat ini sudah naik gunung ya, bisa dihitung lumayan banyak lah, yang khususnya di Lombok ini kan. Kemarin kalau nggak salah tahun kemarin itu sempat keluar Bang ya ke gunung mana itu? Ke Gunung Lawu. Gunung Lawu ya. Oke, sekarang kita mau denger nih cerita-cerita pengalaman pendakian atau preparation sebelum pendakian kayak gimana, kayak ya bisa di-share lah kepada kita pendaki pemula dan kepada teman-teman yang lain. Gimana Bang? Ya, selamat malam. Saya akan bercerita sedikit masalah pendakian. Terutama saya mau cerita waktu pertama saya mendaki. Waktu pertama saya mendaki itu gimana ya, perlengkapan seadanya, intinya kayak pendaki nekat lah. Pendaki nekat ya. Iya, pendaki nekat. Itu kira-kira tahun berapa itu Bang? Itu pada zaman tahun 2015 kalau nggak salah, itu waktu 2015. SMA kelas 1. Oh, SMA kelas 1. Oh, ya SMA kelas 1 sudah naik gunung. Ya alhamdulillah, waktu itu diajak temen itu. Ayo ikut. Waktu itu saya tidak mau. Saya tidak ada perlengkapan. Ayo dah ikut. Akhirnya pas itu ya saya mau diajak. Nah, setelah itu saya naik, alhamdulillah sukses tuh. Waktu itu pertama di bukit, bukan di gunung ya, di bukit Pergasingan namanya. Kalau nggak salah ketinggiannya 1.700-an. 1700 ya? Ya. Itu masih di daerah sini ya? Iya, masih di daerah Sembalun kaki ya? Gunung Rinjani. Nah, Oke. waktu itu pendakian kedua saya itu, nah seminggu setelah di bukit Pergasingan lagi diajak saya. Ayo kita ke Rinjani. Waktu itu sama juga, alat-alat saya nggak ada, dari keril, SB nggak ada, matras nggak ada, semua tidak ada. Saya tuh bingung ini mencari alat-alatnya di mana gitu Bang. Masih belum lengkap. Iya, masih belum lengkap itu. Waktu itu diajak sama sepupu itu, berempat pergi itu. 4 orang. Iya, bro. Waktu itu logistiknya juga gimana ya? Pas-pasan juga logistiknya itu. Kita naik bareng berempat, kita jalan, packing, langsung jalan ke udah di base camp kan. Kita check in, kita apa namanya itu? Registrasi. Iya, registrasi. Nah, pas itu alhamdulillah kita jalannya itu sekitaran jam 9 itu. Oh, ini ke gunung mana nih? Ke Rinjani, ya. Lewat via Sembalun itu waktu itu. Lewat via Sembalun kita berangkat langsung dedet nyampe pos 1 itu sekitaran jam 10 itu, sekitar 1 jam lah. Terus pos 2-nya itu kita istirahat dulu, sholat di sana, istirahat makan. Nah, singkat cerita ini udah sekitaran jam 6 jam 7 kita nyampe Pelawangan Nah, kita istirahat sebentar, makan, pasang tenda semua lengkap. Nah, waktu itu kita istirahat, terus kita siap-siap mendaki itu. Summit itu, ya, kita summit tuh sekitaran jam 2 itu kalau nggak salah jam itu. 2 mau subuh itu ya? Iya, jam 2 mau subuh kita berangkat itu. Singkat cerita, waktu itu kita bersama pendaki lainnya, kita berdoa bareng untuk minta pertolongan, minta pertolongan sama Allah agar diberi kemudahan dalam summitnya.
Waktu itu juga alhamdulillah tidak ada kendala apapun dan kita sukses sampai summitnya. Nah, singkat cerita lagi, waktu pas pulangnya turunnya itu kan kita turun, prepare semua lengkap, udah tenda udah kita udah disiapin lah ya, udah kita gulung semuanya. Kita turun dari Pelawangan ke bawah itu rencananya waktu itu mau kita camp lagi di pos 2 biar biar tambah fit ya gitu ya. Biar tambah fit, terus kita balik paginya gitu. Waktu itu juga ada teman saya yang saya tidak perlu sebut namanya. Nah, pas turun itu waktu itu kita di Bukit Penyesalan itu. Ada keganjilan yang kita dapat sama teman saya itu. Oh, itu kira-kira jam berapa waktu itu pas turun itu nyampe pos berapa itu? Pos 1, pos 2? Belum, itu kita baru turun Pelawangan kan? Nyampe Pelawangan. Baru kita turun Pelawangan, waktu itu ada teman saya putus kerilnya gitu. Oh iya, keril. Ya, kerilnya putus. Terus kan saya selalu lengkap bawa P3K atau apa itu kan. Iya. Tapi waktu itu saya masih pemula itu. Oh, pemula. Ya, tapi kan kalau kesehatan itu harus ditamakan. Iya. Harus ditamakan. Ya, kalau pemula sudah menyiapkan P3K itu sudah lumayan bagus itu, Bang. Ya, itu kan kita dapat dari teman-teman juga, masukan dari teman-teman juga, makanya kita bawa gitu. Waktu itu juga teman saya, lanjut cerita, teman saya itu putus tasnya. Terus saya sendiri yang bawa benang jarum itu. Oh ya, buat ini buat itu. Buat disambung tasnya itu. Waktu itu juga saya kasih udah dia jahit kan, udah selesai semuanya, udah bagus. Kita turun lagi, lanjut turun. Kita turun sekitaran 15 menit lagi putus tasnya itu. Nah, waktu itu saya masih di atas dan dia mau minjem lagi gitu. Gara-gara saya waktu itu gara-gara saya telat ngasihnya, terus teman saya ini kayak gimana gitu, ngambek gitu. Ngambek gitu ya. Juga kan. Nah, waktu itu langsung teman saya ini pulang sendirinya. Kita tidak dihiraukan lagi sama dia itu. Terus kita berusaha untuk menenangkan. Terus ada teman saya lagi yang satu ini cedera, kan kita tidak bisa kita ini kan. Oh iya. Otomatis kan mungkin ya waktu itu kita berdoa lah semoga dia selamat lah gitu. Kan berarti ini kita nggak bisa ninggalin teman yang cedera gitu. Ini berarti udah misah nih. Ya udah misah kita. Waktu itu kan kita tak kirain dia di pos 2 gitu waktu itu. Ya, kirain di camp di pos 2 kan, waktu itu kan kita berencana camp di pos 2. Kita berencana camp di pos 2. Terus kita kejar lagi ke pos 2. Tentunya dia enggak ada. Waktu itu kita camp lagi di sana. Bangun tenda semuanya udah selesai, udah jadi. Tiba-tiba nelpon dia. Tentunya udah di base camp, karena udah di Sembalun gitu. Udah di tenda office itu. Ya, kan waktu itu anak itu masih kecil dia, sekitaran masih kelas SMP, 3 SMP. Waktu itu kan otomatis kan kita dulu itu takut lah kalau dia kenapa-napa, khawatir gitu. Nah, waktu itu kita bongkar lagi tenda, kita syukur-syukur udah makan kita waktu itu. Berarti sempat pasang tenda dulu ya, di pos 2. Pasang tenda mau. Iya. Inilah keganjalan ya. Mau tidur di sana, mau istirahat lah biar paginya balik kan. Iya. Nah, singkat ceritanya lagi langsung kita pulang balik sekitaran jam 8 malam tuh. Itu baterai senter udah habis, itu baterai senter. Headlamp udah udah nggak terang lagi. Terang ya. Masih berfungsi tapi kurang terang. Sedangkan kan pos 2 sampai ke base camp kan jauh gitu. Itu perjalanan kira-kira mungkin 3 atau 4 jam ya. Nah, kejanggalan saya itu waktu itu kok bisa anak ini bisa secepat itu nyampe sana gitu. Nah, itu kok bisa, makanya saya waktu itu takut kan, gimana, pikiran udah ngeblong sama teman-teman ini kan lagi bertiga, udah malam. Waktu itu malam Jumat kalau nggak salah itu kita turun malam Jumat ya. Waktu malam Jumat kita turun, los dari pos 2 ke pos 1, alhamdulillah aman. Pos 1 lagi, nah mau nyampe ada kan hutan. Oh iya, hutan akhir nih ya. Ya, hutan pertama lah. Hutan pertama kalau dari atas pos 2 ke ini hutan pertama. Waktu itu sekitaran jam 9 malam kita nyampe sana hutan itu. Terus udah gimana ya, kayak
kita nggak nemuin jalan gitu. Oh iya. Kita kayak nggak nemuin jalan gitu. Karena penerangan juga nggak ada. Pikiran udah kesana kesini, makanya saya ke hutan yang sebelah kayak jalur kan. Oh iya. Kayak jalur waktu itu, tapi nggak dia jalurnya. Terus saya kembali lagi ke jalurnya yang sebelah. Kok nggak nemu kita. Waktu itu kita ini kan mau ngecamp lagi kemarin di sana. Kita mau ngecamp lagi, tentunya nggak usah ngecamp di sini. Otomatis kan kita tunggu teman yang ada orang yang di pos 1 kan. Di pos 1. Setelah itu ya kita nunggu dia sekitaran setengah jaman waktu itu. Setengah jam di pos 1? Iya, setengah jaman waktu itu di pos 1. Terus kita turun tuh berapa jam jadi kita turun? Sekitaran lagi 1 jaman lagi kita turun ke base camp gitu ya. 1 jam nyampe ke base camp, kita ceritain begini gitu. Untung kamu syukur kamu nggak lewat sana gitu. Kalau kamu lewat sana dulu mungkin udah nggak ada nyawanya digituin saya, makanya takut. Oke. Nah, singkat cerita kita nyampe sana, base camp. Iya. Langsung ketemu sama ini yang alhamdulillah sehat-sehat aja dia. Tapi kok bisa dia secepat itu nyampe sana? Sedangkan kita turun dari Pelawangan itu sekitaran jam 4. Jam 4 sore. Terus kita aja nyampe pos 2 itu sekitaran jam 7. Nah, terus dia kok secepat itu ya. Jam 7 itu udah nelpon, saya udah di base camp gitu. Nah, gitu dah ceritanya. Terus yang perlu kita tahu juga nih, treknya via Sembalun ya. Sembalun Senaru tadi. Sembalun tuh pas nggak untuk teman-teman pemula atau gimana? Kalau masalah treknya sih, treknya udah jelas, sudah bagus semuanya. Tapi harus dipersiapin lah ini. Ya, equipment pendakian kayak gitu. P3K tuh sekian yang selanjutnya itu harus dipersiapkan. Iya, mungkin lebih prepare, lebih safety sebelum mendaki ya gimana kayak gitu ya. Utamakan keselamatan. Sedia pagi sebelum hujan. Nah, jadi perlu juga kita ingin tahu nih sebelum mendaki nih apa aja yang perlu kita siapkan nih buat mungkin teman-teman yang ingin mendaki juga nanti, buat kita juga nih pasti kita akan naik lagi gitu ke sana atau kemana? Iya, betul. Yang harus dipersiapkan mungkin ya yang penting-penting aja lah. Yang penting-penting aja seperti yang pertama keril, yang kedua sleeping bag, yang ketiga P3K itu yang terpenting, dan mengikuti yang lain kan, dan yang lain mengikuti. Terus sahabat malam, cerita dari abang kita Bang Dayat sangat menarik dan bagus dan sangat bermanfaat untuk kita supaya dalam mendaki lebih safety lagi, lebih solid lagi dalam meningkatkan tim yang lebih bagus dalam pendakian. Tapi bagi teman-teman nih yang memiliki cerita yang menarik untuk diceritakan dalam sebuah jurnal pendakian, bisa hubungi kami di kolom komentar. Terima kasih. Selamat malam, salam jurnal pendakian, salam lestari. Terima kasih Bang.